Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis rekapitulasi luas kebakaran hutan per provinsi selama tahun 2015. Ada 17 provinsi yang mengalami kebakaran lahan dengan Provinsi Kalimantan secara keseluruhan menduduki posisi puncak dengan 2.510,42 hektar. Berikut sebaran wilayah yang terbakar di 17 provinsi. Sejak 1 Juli hingga 23 Oktober 2015 telah banyak korban berjatuhan akibat bencana kabut asap yang berkepanjangan di Sumatera dan Kalimantan. Sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari 500.000 orang menderita ISPA. Sementara jumlah warga yang terindikasi terpapar kabut asap jumlahnya tak kurang dari 43 juta jiwa. Tak hanya di Indonesia, kabut asap juga membuat kualitas udara di negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura memburuk. Baik, kami akan mencoba menghubungi Bapak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data dan Humas dari BNPB. Pemirsa, namun sebelum itu kita akan kembali berdialog dengan Pak Agus dan juga Pak Jazuli di studio. Ya, tadi mungkin orang bertanya-tanya, Pak, sebenarnya apakah Pansus ini kemudian akan membuat satu keputusan bahwa kabut asap ini sudah suatu bencana nasional atau tidak? Ya, untuk keputusan itu nanti tentu kita serahkan kepada Pansus. Saya tidak boleh mendahului Pansus karena Pansus nanti punya program kerja, punya rencana-rencana kerja, dan mereka punya pendalaman, pengkajian, bertemu dengan polisi, bertemu dengan Menteri Kehutanan, bertemu dengan pihak-pihak yang terkait. Baru mereka akan menyimpulkan si Pansus ini. Sekarang ini baru kita dorong. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah, Mbak, tadi sudah kita lihat data ya. Ini yang paling penting adalah harus diselamatkan dulu yang terdampak ini. Orang yang terdampak ini harus kita selamatkan dulu. Karena itu fraksi PKS menyumbangkan naikkan tunjangannya itu untuk mereka, karena yang paling penting sekarang selamatkan dulu mereka. Jadi menyelamatkan mereka ini tidak perlu harus ada Pansus dulu. Kita harus lakukan. Nah, inilah peran pemerintah di sini harus hadir. Bagaimana menyelamatkan? Kalau Pak Polisi mungkin akan melihatnya dari sisi pidananya, siapa yang melakukan pembakaran, siapa aktor, dan seterusnya, mereka yang akan mengusut, ya kan? Nah, ada lagi pemadaman api. Ini kan tugas pemerintah, memadamkan api, menyelamatkan. Kita ingin bagaimana mereka ini dievakuasi dulu, ya kan? Banyak juga pemerintah punya ruang-ruang pertemuan, itu bisa digunakan untuk penampungan mereka yang harus dievakuasi. Karena kalau mereka dibiarkan di situ, maka mereka akan terus menjadi korban dan semakin parah saya kira nanti. Itulah sebabnya yang pertama,
adalah harus selamatkan dulu korban ini, padamkan api. Pansus ini tidak akan terganggu dengan tahapan-tahapan ini. Polisi sesuai dengan ranahnya silakan. Mungkin pansus nanti kalau terbentuk juga akan bertemu dengan Pak Polisi untuk melihat dan seterusnya. Selamatkan adalah prioritas. Oke, tapi kan itu sudah dilakukan oleh pemerintah, diupayakan untuk dilakukan dengan melakukan penyelamatan korban, memadamkan api, tapi sepertinya jadi mungkin dirasakan juga oleh DPR sehingga harus membentuk kita pansus. melihat begini, Pak. Menyelamatkan itu yang penting saya sudah berbuat, bukan itu. Ya kan? Apa kemudian yang diharapkan Yang oleh diharapkan pansus? adalah semua yang jadi korban ini bisa terselamatkan, yang masih bisa kita selamatkan. Ini yang disebutkan baru tadi itu kan baru korban dari manusia loh, Mbak. Belum dari hewan, belum dari lingkungan hidup dan seterusnya. Dan yang disebutkan tadi juga baru dari Indonesia. Kalau bicara kerugian materialnya, saya dengar kalau melibatkan negara beberapa yang beririsan itu hampir 150 triliun loh kerugian materialnya. Itu yang kerugian material. Yang manusia ini nyawanya harus diselamatkan, Pak. Mereka tidak bisa sekolah, anak-anak, ya kan? Yang kena ispa tadi kan harus diobatin. Yang belum terkena ispa masih kena asap, masa harus kita biarkan sesak-sesak napasnya di situ? Dia harus kita evakuasi. Nah, kita butuh, jangan sampai yang penting saya sudah lakukan. Tidak itu yang saya maksud. Kita apresiasi kerja keras yang sudah dilakukan untuk pemadaman, untuk menyelamatkan. Tetapi ayo, kita juga tidak menuntut hanya pemerintah. Semua yang punya ruang untuk mampu membantu saudara-saudara kita yang punya kelebihan, siapapun mereka, menurut saya harus ikut terlibat memanggil dari menyelamatkan kemanusiaan ini. Bukan sekedar pemerintah, tapi pemerintah tidak perlu harus berpangku tangan. Saya tahu mereka tidak berpangku tangan. Kemarin ada yang saya tanya, Presiden kok pergi ke Amerika saat rakyat lagi kena asap? Saya bukan termasuk orang yang mengatakan Presiden harus di tempat asap, tidak. Karena presiden itu bukan yang dibutuhkan bukan mematikan asapnya, yang mematikan asap itu ada petugas, tapi presiden punya palu untuk kebijakannya. Kebijakannya itulah yang harus ditunjukkan biar Pak Polisi dan seluruh elemen yang lain yang punya keterkaitan dia bisa bekerja secara maksimal. Kita akan tanyakan kepada elemen yang terkait tadi yaitu Pak Sutopo, yaitu Kepala Humas dan Kapus Data dari BNPB yang sudah bergabung bersama kami. Pak Sutopo, kami atau kita semua mengapresiasi keputusan Presiden untuk mempercepat kunjungan ke Amerika Serikat yang kabarnya dikarenakan untuk menangani bencana kabut asap di negara kita. Nah, apa yang kemudian kita bisa baca dari sini? Apakah kemudian dirasakan ternyata langkah orang-orang ataupun kementerian terkait saat ini belum efektif sehingga harus kemudian Presiden turun tangan langsung untuk pulang ke Indonesia? Baik, sayang sekali kita terputus dengan Pak Sutopo, namun kami akan kembali mencoba menghubungi. Ya, ini soalnya Pak Jazuli, mungkin terkait juga dengan, tadi kita juga sudah mungkin mengetahui pemerintah sudah melakukan sesuatu, tapi mungkin ternyata tidak efektif, sehingga mungkin harus lebih, palunya tadi lebih kencang, misalnya tadi penetapan bencana nasional begitu. Bisa saja nanti kita tetapkan bencana nasional, fraksi PKS dan saya kira fraksi-fraksi yang lain ini kemanusiaan. Saya yakin tidak akan ada satu fraksi pun yang menolak menangani bencana ini. Karena kalau ada fraksi yang menolak pasti dia melawan rakyat, dia melukai perasaan rakyat. Tetapi menurut saya begini, Mbak, jangan kita bekerja keras dan serius itu karena label-label harus bencana nasional dulu baru kita bekerja. Kan nggak harus begitu. Jadi kita bekerja untuk rakyat ini, jangan menunggu label-label ini harus bencana nasional dulu baru kita bisa selesaikan. Tanpa label bencana nasional pun pemerintah dengan kewenangannya bisa melakukan menurut saya. Ditingkatkan volume kerjanya, kalau dirasa belum cukup kan tinggal ditingkatkan. Nanti kan bicaranya dengan anggaran. Anggaran kalau tidak bisa dalam ruang yang bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah, kan bisa juga bicara dengan DPR. Saya kira DPR akan kualat tidak menyetujui anggaran untuk menyelamatkan rakyat seperti ini, gitu loh. Yang penting kan ada political will-nya yang ibarat engine-nya itu ditingkatkan lagi. Jadi harus lebih kencang lagi. Kita gitu sudah terhubung dengan Pak Sutopo. Gitu. Sekali lagi Pak Sutopo, kami akan menanyakan kepada Anda. Tadi Pak Jazuli sempat mengatakan bahwa palunya pemerintah ini kurang efektif begitu. Sehingga akhirnya kemudian kabarnya Presiden Jokowi harus mempersingkat kunjungan ke Amerika Serikat untuk menangani kabut asap. Benarkah seperti itu? Ya, saya rasa kalau ukuran untuk efektif itu yang dari mana kita juga tidak paham secara detail. Tetapi kalau kita melihat koordinasi antar kementerian lembaga TNI, Polri dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini sudah baik. Artinya
Presiden telah menunjuk Menko Polhukam sebagai koordinator, dan Satgas Nasional untuk mengkoordinasi seluruh potensi nasional, baik di pusat, daerah, dan sebagainya, untuk melakukan penanganan. Sehingga sampai saat ini penanganan masih kita lakukan, baik dengan menggunakan operasi udara, pemadaman di darat, operasi penegakan hukum, pelayanan kesehatan, sosialisasi, dan sebagainya. Ini yang terus kita lakukan. Memang api yang terbakar ini sudah sangat meluas, sehingga mengalami kendala-kendala dalam memadamkan api secara menyeluruh. Oke, dari apa yang Anda terangkan, pemerintah dikatakan sudah melakukan berbagai upaya. Tapi apakah kemudian itu sudah efektif untuk menciutkan jumlah titik api atau malah sebaliknya? Karena data menunjukkan justru sebaliknya, Pak Sutopo. Kalau titik api itu fluktuatif, Mbak. Jadi sangat tergantung dari kemampuan sensor satelit untuk mendeteksi. Dan memang di lapangan, pembakaran baru, baik yang ada di lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan, maupun di lahan konsesi, bahkan di perbatasan Taman Nasional, masih banyak terjadi. Dan bukan hanya di 6 provinsi yang menjadi fokus pemadaman, tetapi juga terjadi di luar wilayah tersebut, seperti di Sulawesi Tengah, di Maluku, di Papua, di Jawa, dan sebagainya, terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke, kalau sudah diketahui bahwa pembakaran itu justru masih terjadi, kemudian apa langkah pemerintah yang bisa untuk menghentikan sehingga akhirnya BNPB juga pada akhirnya bisa memadamkan semua api? Jadi kalau kita berharap ini api mati secara menyeluruh di seluruh Indonesia, itu hanya hujan deras yang akan memadamkan semuanya. Apalagi wilayah gambut. Wilayah gambut yang terbakar itu bukan hanya permukaan, tapi sampai di kedalaman. Untuk mematikan tadi, maka perlu pengenangan. Dan itu akan terjadi jika hujan yang terjadi minimum 3 hari berturut-turut dan merata. Sementara pemadaman dengan menggunakan waterbombing, dengan hujan buatan, itu tidak akan mampu menjangkau sebaran hotspot yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, selain operasi di udara yang sifatnya pemadaman, personil tim gabungan dari darat yang lebih dari 22.000 tadi melakukan pemadaman, juga melakukan patroli, pencegahan, dan sebagainya. Tentu kita berharap pemerintah daerah memainkan peran agar menjaga wilayahnya jangan sampai terbakar, khususnya di daerah-daerah yang di luar dari 6 provinsi tadi. Nah, ini sebenarnya bisa dicegah, tergantung dari bagaimana upaya-upaya pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, berarti selama ini ada hambatan dari pemerintah pusat termasuk BNPB untuk kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi permasalahannya tidak sederhana seperti yang ada, Mbak. Jadi ini juga menyangkut masalah kultur, menyangkut masalah kebiasaan, masalah ekonomi. Jadi kalau kita melihat kebakaran hutan yang berada di lahan-lahan pertanian, ini karena kegiatan yang sifatnya sudah turun-temurun. Di Sumatera Selatan ada pertanian yang namanya pertanian sonor, yaitu membakar lahan pertanian untuk menyiapkan lahan pertanian di musim penghujan. Di Jawa juga sama, setelah panen padi, jerami dikumpulkan dibakar. Di Nusa Tenggara Barat juga sama. Nah, ini tidak serta-merta kita bisa melakukan pemadaman secara menyeluruh untuk wilayah Indonesia. Dan fokus saat ini pemerintah, selain pemadaman tadi, kita adalah upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendirikan rumah-rumah singgah yang berusaha mendekati pada masyarakat untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan dengan memberikan oksigen, memberikan pelayanan obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya. Jadi tadi saya sampaikan, sebaran hotspot itu meluas. Hutan-hutan di Jawa juga terbakar. Dan tidak mungkin seluruh personil yang ada di Indonesia itu akan mampu menjangkau sebaran-sebaran hotspot yang ada di wilayah tersebut. Oke, dari data yang Bapak miliki, apakah para pembakar hutan yang masih terus melakukan tindakannya itu hanya masyarakat biasa atau sebenarnya ada korporasi besar di belakangnya yang juga melakukan hal yang sama? Gabungan semuanya, Mbak. Jadi ada tadi kami sampaikan lokasi-lokasi kebakaran hutan, baik yang
pembakaran yang baru maupun pembakaran api lama yang padam kemudian menyala kembali itu berada di lahan-lahan masyarakat, di lahan perkebunan, baik di korporasi maupun juga tadi saya sampaikan illegal logging yang mendekati Taman Nasional juga masih banyak. Tidak bisakah kemudian mereka ditindak oleh BNPB ataupun pemerintah dalam hal ini untuk supaya mereka stop dulu tindakannya gitu? Ya tentu dalam hal ini aparat penegak hukum dari kepolisian, dari Kementerian LHK yang melakukan penanganan. Dan kalau kita melihat upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Artinya kalau berdasarkan jumlah dari kasus yang ditangani oleh kepolisian maupun PPNS, Kementerian LHK, itu sudah meningkat sangat signifikan. Tentu ini juga tidak mungkin menjangkau sampai ke seluruh wilayah Indonesia seperti pembakaran-pembakaran kecil yang berada di Sulawesi, Jawa, Papua, Maluku, dan sebagainya. Baik, Pak Sutopo tahan dulu, kami akan mengkonfirmasi mengenai permasalahan penegakan hukum ini dengan Pak Agus, namun setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami.